Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Paskah buat kita semuanya. Damai dan sukacita Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa oleh karena kasih setiamu, karena pertolonganmu dan segala kebaikanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bangun kembali di pagi ini dengan kekuatan dan kesehatan serta berkat yang daripadamu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami hati yang mengerti akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1-8. Tertulis demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada dari para murid dan pengikut Tuhan Yesus yang menyangka bahwa kebangkitannya akan terjadi. Meskipun sudah diberitahukan berulang kali, mereka tidak mengerti, sebab hal itu merupakan sesuatu yang asing dan baru bagi mereka. Selama ini, secara turun-temurun, yang mereka ketahui adalah bahwa kalau seseorang mengalami kematian, maka ia akan dikuburkan dan tidak akan mengalami kebangkitan sampai saatnya nanti kebangkitan di akhir zaman. Bahkan di kalangan bangsa Yahudi pada waktu itu ada golongan yang dinamakan Saduki yang sama sekali tidak percaya akan adanya kebangkitan. Bisa saja di antara para murid atau pengikut Kristus pada waktu itu ada yang terpapar oleh kepercayaan dari golongan orang-orang Saduki. Saudara yang terkasih, pagi-pagi sekali di hari Minggu, para perempuan sudah mempersiapkan rempah-rempah untuk tubuh Yesus, sebagaimana kebiasaan pada waktu itu yang dilakukan kepada orang yang sudah mati. Pemberian rempah-rempah secara penuh terhadap tubuh Yesus sempat terhalang karena hari Sabat. Itu sebabnya mereka datang pagi-pagi benar, agar tubuh Yesus tidak terlalu membusuk. Begitu yang ada dalam pikiran mereka. Tapi yang terjadi saat mereka tiba di kuburan, mereka melihat kuburan yang kosong, dan dua malaikat yang berpakaian menyilaukan berbicara kepada mereka mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu mereka pun teringat akan perkataan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus merupakan sebuah kabar dan kejadian yang sangat luar biasa besar dan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia. Ada beberapa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita. Yang pertama, kebangkitannya menunjukkan bahwa Ia hidup. Kuburnya kosong dan Ia hidup. Tidak seperti tokoh-tokoh lainnya di sepanjang sejarah yang telah mati dan tidak bangkit. Yang kedua, saudara, kebangkitannya menunjukkan bahwa perkataannya benar. Di ayat yang ke-8 tertulis bahwa mereka mengingat perkataan Tuhan Yesus sebelumnya. Dan nyata di sini bahwa perkataannya adalah benar. Yang ketiga, saudara, kebangkitannya menunjukkan kuasanya atas kematian. 1 Korintus 15 ayat 55-57 mengatakan bahwa maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan kemenangan diberikan kepada kita, saudara. Yang keempat,
Kebangkitannya menunjukkan bahwa iman kita tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 tertulis, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu." Yang kelima, saudara, kebangkitannya memberikan harapan yang pasti kepada kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19-26, di situ dikatakan bahwa kebangkitannya membawa harapan yang sejati kepada kita semua. Dan oleh harapan itu pula, kita memiliki semangat dalam menjalani hidup ini. Yang keenam, saudara, kebangkitannya menjamin kebangkitan kita. Dalam Roma 6 ayat 5 tertulis, "Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Tuhan Yesus bangkit dan hidup, naik ke sorga, serta berkuasa atas segala-galanya. Karena itu, saudara, kita memiliki harapan yang pasti dalam hidup ini, bahwa penyertaannya yang sempurna ada bersama kita, dan kuasanya menolong kita senantiasa. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau sungguh baik buat kami ya Tuhan. Engkau telah rela mati, dan tidak sampai di situ saja. Engkau bangkit dari kematian. Terima kasih Bapa oleh karena kemenangan yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam Kristus. Dan kemenangan itu menjamin kebangkitan kami. Kemenangan-Mu atas kematian ya Tuhan Yesus memberikan kami harapan yang pasti dalam hidup ini. Oleh karena Engkau hidup, maka kami tidak sendirian. Penyertaan-Mu sempurna atas kami, dan kuasa-Mu menolong kami untuk kami dapat menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, iman kami tidak menjadi sia-sia, oleh karena kami menaruh iman kami kepada Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu yang menjamin akan kebangkitan kami juga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu atas kami dalam segala aktivitas kami. Kami percaya kuat kuasa-Mu dan kasih-Mu menaungi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.